Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Waktu Indonesia Belajar, channelnya para pembelajar untuk menambah ilmu, wawasan, dan pengetahuan. Karena belajar adalah hak setiap insan manusia. Hari ini WIB akan membawakan sebuah materi masih tentang teori bilangan, namun bagian kedua. Yang mana di bagian kedua ini kita akan mempelajari tentang bilangan berbasis beserta konversi bilangan berbasis tersebut, ya. Jadi ada dua kompetensi atau kemampuan akhir yang diharapkan dari perkuliahan ini, yaitu memahami konsep bilangan berbasis, ya, dan konversi bilangannya. Oke. Kita mulai yang pertama. Ya, ini dia bilangan berbasis dan konversinya. Definisi bilangan berbasis atau basis bilangan, ya. Dia adalah angka, ya, sudah kita pelajari di materi bagian yang pertama, yang menjadi dasar terbentuknya bilangan lain dalam suatu sistem bilangan, ya. Jadi yang namanya sistem di sini berarti cakupannya sudah cukup luas, ya. Namun dalam materi ini itu akan dibatasi pada 4 sistem bilangan saja, ya. 4 sistem bilangan berbasis saja, ya. Yaitu basis 10, basis 2, 8, dan 16. Ya, jadi di sini basis bilangan adalah menjadi angka yang menjadi dasar atau pokok, ya, terbentuknya bilangan lain, ya. Jadi basis bilangan ini dibagi berdasarkan banyaknya angka yang menjadi dasar terbentuknya bilangan lain. Oke, ini definisi dari bilangan berbasis. Kita lanjutkan, ya. Dan kita akan mulai bahas satu persatu, ya, mulai dari basis 10, basis 2, 8, dan 16. Oke, kita mulai. Bilangan desimal atau biasa juga disebut dengan basis 10 adalah sistem bilangan yang paling umum, ya, ini, ya, kata kuncinya paling umum atau yang sering kita gunakan sehari-hari, ya. Sistem bilangan ini menggunakan 10 macam simbol angka, ya. Pekan lalu kita sudah jelaskan, ya, bahwa simbol angka ini hanya sekedar simbol, belum memiliki nilai sama sekali, ya. Nah, simbol angka yang digunakan yaitu mulai dari 0, ya, sampai 9. Nah, jumlah keseluruhan ini, ya, kalau adik-adik hitung ini tentunya ada 10, ya. Jadi inilah yang dimaksud bilangan berbasis 10, karena bilangan-bilangannya nanti itu dibentuk dari 10 angka pokok ini, mulai dari 0 sampai 9. Oke, kita ambil contoh, ya. Selanjutnya 10 simbol bilangan tersebut ini dikombinasikan dengan position value-nya, ya. Position value, ya, nilai berdasarkan posisinya pada garis bilangan desimal di bawah ini. Nah, ini adalah garis bilangan desimal. Ini adalah position value, ya. Di sini harusnya ada seperti ini, ya. Ini harus ada seperti ini. Nah, yang mana ini yang di tengah ini kita anggap sebagai titik desimal, ya, atau kalau dalam kehidupan sehari-hari ini disebut dengan tanda koma, ya. Nah, titik ini sebagai titik desimal. Nah, sebelah kanan dari titik desimal ini itu bernilai tiap posisi, ya. Tiap posisi ini itu bernilai 10 pangkat minus 1. Ya, berpindah ke kiri, ke kanan, menjadi 10 pangkat minus 2. Ke kanan lagi 10 pangkat minus 3 dan seterusnya. 10 pangkat minus 1 itu setara dengan 1/10, ya. 10 pangkat 2 setara dengan 1/100, 10 pangkat 3 setara dengan 1/1000. Ya. Nah, begitu pula di sebelah
kiri dari tanda atau titik desimal ini, ya, dimulai dari 10 pangkat 0, 10 pangkat 1, 10 pangkat 2, dan 10 pangkat 3. Yang mana 10 pangkat 0 ini bernilai 1 ya, 10 pangkat 1. Ya, 10 pangkat 0 bernilai 1 ya, karena dia berpangkat 0 ya, apapun dipangkatkan 0 nilainya berubah menjadi 1. 10 pangkat 1 jelas 10, 10 pangkat 2 100 ya, dan 10 pangkat 3 1000. Nah, inilah position value ya, atau nilai berdasarkan posisinya yang kita akan kombinasikan ya. Kita akan kombinasikan dengan 10 digit dalam atau 10 simbol dalam bilangan desimal tersebut ya. Nah, supaya lebih memperjelas maksudnya, kita lihat contoh. Nah, misalkan contoh bilangan desimal di bawah ini ya, ini sudah, oh ya, perlu saya ingatkan ya untuk adik-adik semua, dalam membahas bilangan berbasis kita perlu senantiasa menuliskan basisnya di akhir bilangan tersebut ya. Jadi contoh seperti ini, misal saya ambil contoh yang lain, 2, 3, 4, maka perlu saya tuliskan basisnya di bawah ini, seperti ini ya. Karena kenapa ya? Ini untuk membedakan basis pembicaraan kita bilangan berbasis berapa ya. Karena 2, 3, 4 juga itu juga termasuk dalam bilangan basis 8 ya. Jadi angkanya sama, penyusunnya sama, tetapi pembicaraannya berbeda, basisnya berbeda ya. Jadi perlu kita senantiasa menuliskan basis di akhir bilangan tersebut. Oke, contoh seperti ini, 8598 basis 10. Nah, ini sudah bisa kita sebut sebagai 8598 ya, karena di sini sudah menggunakan basis 10. Nah, dari mana penyebutan 8000? Ada kata ribu, terus 500, ada kata 500, 90, ada kata puluh, dan 8. Nah, inilah dia pengertiannya. Ya, ini dapat diartikan seperti ini. 8598 ya, diambil dari ini ya. Ini adalah menyatakan absolute value atau nilai tetap. Ya, atau angka mutlak ya dari masing-masing digit bilangan ya. Anda bisa lihat definisinya di sini. Sementara ini ya, ini ya, ini diambil dari position value-nya. Nah, position value-nya 8 yang terakhir ini ya, itu dikali dengan 10 pangkat 0. 9 dikali dengan 10 pangkat 1. 5 dikali dengan 10 pangkat 2. 8 dikali dengan 10 pangkat 3. Oke, sehingga ketika kita jabarkan 8 dikali 10 pangkat 3 itu sama dengan 8000. Ya kan, kelihatan di sini ada kata ribu ya. Terus 5 dikali 10 pangkat 2 ya, itu sama dengan 500 ya, karena 10 pangkat 2 100 ya. Jadi 500. 9 dikali 10 pangkat 1 ya 10, jadi 90. Dan 8 dikali 10 pangkat 0 yaitu 8. Nah, ini dijumlahkan ke bawah, jadilah ini disebut sebagai 8598. Inilah asal muasal penyebutan istilah satuan paling bawah, puluhan ya di sini, ratusan di sini, dan ribuan paling atas ini. Ya, jika ada di atasnya berarti 10 ribuan ya, ratusan ribuan. Oke. Ya. Sehingga sekali lagi penyebutan ini, bilangan ini sudah bisa kita dapat sebut 8598 karena kelihatan dari sini ya, 8598 dalam basis 10. Inilah maksudnya nih ya, angka desimal ini. Jelas ya? Oke. Ya. Saya kembali sedikit. Di sini. Ya, kalau kita bawa ke garis bilangan tadi ya, maka 8598 itu setara dengan di sini 8598 ya. Nah, ini dikali
dikalikan sama hasilnya dengan yang ini. Oke, saya rasa untuk bilangan berbasis 10 mudah untuk dipahami ya. Oh ya, di sini ada contoh. Nah, ini 212, di sini belum ada basisnya sama sekali, jadi kita hanya menyebutnya 212. Ya, belum menyebut 212 ya. Nah, di sini ya, kalau saya buatkan kembali garis bilangannya, ini adalah titik desimalnya 10 pangkat 0, 10 pangkat 0 ya, 10 pangkat 1, 10 pangkat 2 ya. Saya hapus terlebih dahulu yang salah. Oke, ya. Ya, kita perhatikan dua yang terakhir ya, karena di sini tidak ada komanya ya. Tidak ada koma, berarti kita mulai dari sini. 2, setelah itu 1, kita tulis di sini, terus 2, kita tulis di sini. Ya. Nah, sehingga ketika kita tuliskan ya, hasilnya seperti ini. 2 dikali 10 pangkat 2, 1 dikali 10 pangkat 1, 2 dikali 10 pangkat 0 ya. Nah, ini kita kalikan, berarti ini hasilnya adalah 210 dan 2 ya. Kita jumlah ke bawah, jadilah kita sebut ini 212 dalam basis 10. Oke, jadi sekali lagi caranya cukup mudah. Setiap digit ini ya tinggal kita kalikan dengan position value-nya pada garis bilangan desimal ya. Setelah dikalikan, kemudian tinggal di jumlah ke bawah, maka dapat hasilnya. Saya rasa ini mudah untuk contoh yang pertama. Berikutnya kita lihat contoh yang kedua. Ya, di sini contoh yang kedua memiliki tanda koma ya atau desimal ya. Sama, kita coba buatkan garis bilangannya terlebih dahulu untuk memudahkan. Ini titik desimalnya. Ya, di sini 10 pangkat minus 1 ya. 10 pangkat minus 2, 10 pangkat 0 dan 10 pangkat 1. Ya, jadi garis desimal ini kita luruskan dengan desimal titik desimalnya ya. Berarti sebelah kanannya adalah ada 3 dan 4 ya. Sebelah kirinya ada 0 dan 2. Ya, kita kalikan, maka diperoleh seperti ini ya. 2 dikali 10 pangkat 1, 0 dikali 10 pangkat 0, 3 dikali 10 pangkat minus 1, dan 4 dikali 10 pangkat minus 2. Ya, kita berikan semua tanda sama dengan 2 pangkat 10, saya rasa bisa langsung tahu 20 ya. 0 dikali 1 tetap 0. Oke. 3 dikali 10 pangkat minus 3. Nah, ini setara dengan 3 dikali 1/10 ya. Nah, kalau ini setara dengan 4 kali 1/100 ya. Ini masih bisa kita sederhanakan ya. Dapat kita tulis ulang. Ini tetap 20, ini 0. 3 dibagi 10 itu adalah 0,3. 4 dibagi 100 itu adalah 0,04 ya. Kita jumlahkan ya, 000. Nah, ingat cara menjumlahkan bilangan desimal ya. Titik desimalnya harus kita luruskan. Berarti di sini turun 4, terus di sini turun 3, terus di sini turun 4. Sorry ya, ini bergeser ya. Nah, terusnya gini ya. Ya, ini 0, terus 2 ya. Oke, di sini ya. Oke, kita berikanlah koma semua supaya lurus ya. Jadi kita luruskan komanya. Ya, kita ulang ya. Kita luruskan komanya supaya sama hasilnya. Ya, ini adalah 20,0 ya. 0,0 ya. 0,3 ya, dan 0,04. Nah, ini sudah lurus, kita luruskan seperti ini. 4 otomatis turun, 3
Nah, inilah dalam basis 10. Inilah yang disebut dengan bilangan berbasis 10, 20,34. Berikutnya adalah bilangan berbasis 2 atau bilangan biner. Ya, yang mana bilangan berbasis 2 ini menggunakan cuma 2 simbol angka, yaitu 0 dan 1. Oke, saya rasa ini mudah. Kita lanjut bilangan berbasis berikutnya, yaitu bilangan oktal. Adalah bilangan berbasis 8, ya. 8, yang artinya bilangan yang menggunakan 8 simbol angka pokok, ya. Yaitu, nah ini tadi 0 sampai 7. Jadi mulai dari 0 sampai 7 ini itu ada 8 angka pokoknya, ya. Nah, inilah yang kita sebut dengan basis 8. Jadi hanya angka maksimal angka 7, ya. Tidak ada angka 9, tidak ada angka 10 dan seterusnya. Ya. Berikutnya bilangan heksadesimal. Bilangan berbasis 16, ya. Heksa artinya 6, deka 10, ya. Jadi 16 artinya bilangan yang menggunakan 16 simbol angka pokok, ya. Semakin banyak, yaitu dimulai dari 0 sampai 9, ya. Ini sudah ada 10, ditambah lagi dengan ya, ditambah lagi dengan A, B, C, D, E, F, ya. Jadi 0 sampai 9 ini sudah ada 10, ditambah A, B, C, D, E, F. Nah, masing-masing abjad ini itu mewakili 10, ya, 11, 12, 13, 14, dan 15, ya. Jadi masing-masing mewakili bilangan 10, 11, 12, 13, 14, 15 dalam basis desimal yang kita kenal selama ini, ya. Jadi jika nanti misalnya dalam basis 16 muncul angka 13, maka kita harus mengubah angka 13 itu menjadi huruf D, ya, seperti itu. Ya, inilah 4 bilangan berbasis yang akan kita pelajari lebih lanjut, ya. Saya ulang, mulai dari basis 10 atau basis desimal yang pertama, yang kedua bilangan berbasis 2 atau biner, yang ketiga bilangan berbasis 8 atau oktal, dan yang keempat yang terakhir bilangan heksadesimal atau berbasis 16. Oke, ya, saya rasa semoga adik-adik bisa memahami dengan baik keempat bilangan berbasis yang telah kita pelajari sebelumnya. Ya. Berikutnya, ya, jadi inilah konsep bilangan berbasis yang akan kita bahas lebih lanjut. Ya, berikutnya, poin berikutnya adalah tentang konversi bilangan berbasis. Apa itu konversi? Ya, ini dia definisinya. Jadi setiap bilangan dalam suatu sistem bilangan atau basis itu dapat dikonversi. Konversi itu bermakna diubah, tetapi nilainya disamakan. Ya, diubah adalah bilangannya, angka-angkanya diubah, tapi secara nilai itu sama, disamakan nilainya. Ya, ke dalam sistem bilangan basis yang lain. Jadi setiap bilangan dalam suatu basis dapat dikonversi ke dalam sistem bilangan basis yang lain. Ya kan? Jadi tadi ada 4 basis yang kita pelajari. Keempat basis ini bisa kita ubah ke dalam basis keempatnya lagi. Paham ya maksudnya? Ya. Nah, timbul pertanyaan. Ada berapa konversi bilangan yang dapat terjadi? Ada berapa? Ya. Coba dihitung. Ada 4 basis bilangan yang telah kita
bahas sebelumnya, dari keempat basis bilangan ini semuanya bisa dilakukan konversi dari bilangan basis berapapun ke basis berapapun. Ya, coba dihitung ada berapa? Ada 10? Ada 11? Atau cuma ada 6? Oke, good. Jawabannya yang benar adalah ada 12 konversi bilangan yang dapat terjadi. Oke, dari bilangan basis apa saja? Kita lihat susunannya. Ya, ini dia. Ya. Dari yang mulai yang pertama itu desimal ke biner. Ya, desimal ke desimal kan tidak mungkin ya, itu bukan konversi namanya ya. Jadi kita langsung desimal ke biner. Setelah itu desimal ke oktal, setelah itu desimal ke heksa. Jadi kita mulai dengan desimal semua terlebih dahulu ke bilangan basis yang lain, biner, oktal, heksa. Ya, setelah desimal, biner lagi semua terlebih dahulu. Ya, setelah biner, oktal lagi semua, ya. Setelah oktal, heksa lagi semua, ya. Nah, jadi total ada 12 konversi bilangan berbasis yang terjadi. Dan ini akan kita jelaskan semua, ya. Ya. Saya harap adik-adik semua masih bersemangat ya untuk mengikuti pembahasan berikutnya. Ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share materi ini, karena berbagi adalah bentuk nyata mensyukuri apa yang telah diperoleh. Ya, semoga dengan share adik-adik semua, yang lain dapat mengetahui atau memahami materi tentang bilangan berbasis ini. Oke, kita lanjut. Kita mulai dari konversi bilangan yang pertama, ya. Oh ya, ini adik-adik tolong catat ya, karena ini akan kita bahas satu persatu ya. Silahkan di pause terlebih dahulu videonya. Setelah itu, setelah dicatat, Anda lanjutkan lagi untuk melihat pembahasan tiap konversinya. Ya, kita lanjut ke konversi yang pertama, yaitu bilangan desimal ke bilangan biner. Caranya yaitu membagi bilangan desimal dengan 2, ingat angka 2, dan sisa pembagiannya diurutkan dari akhir. Dari ini kata kuncinya, sisa pembagiannya diurutkan dari akhir. Nah, digit inilah yang merupakan digit biner dari bilangan biner hasil konversi. Jadi yang kita ambil adalah sisa pembagiannya. Sisa pembagiannya itu diurutkan dari akhir. Inilah yang menjadi digit biner. Oke? Ya, supaya lebih memahami, kita langsung lihat contohnya seperti ini. Angka 50, bilangan 50 basis 10. Berapa basis binernya? Ya, caranya cukup mudah. Kita buat angka 50, terus kita bagi dengan 2, hasilnya berapa? 25. Sisanya kita tuliskan di sini, yaitu 0. Oke, kita gunakan cara kurang lebih sama dengan pohon faktor ya. Tapi ini bukan ya. Terus 25 ini, terus kita bagi 2 terus ya, sesuai dengan instruksinya tadi. Ini menghasilkan berapa? 12. Sisanya ada 1? Iya, 1 ya. Karena 2 dikali 12 itu 24, bukan 25, berarti dia kekurangan 1. Oke, lanjut bagi 2 lagi, sisanya 6. Hasilnya 6, sisanya 0. Oke, lanjut bagi 2 lagi, hasilnya 3, sisanya 0. Lanjut bagi 2 lagi, hasilnya 1, sisanya 1. Nah, angka 1 yang terakhir ini itu sudah tidak dapat kita bagi dengan 2. Jadi kita stop sampai di sini. Nah, sesuai instruksinya, sisa pembagiannya diurutkan dari akhir. Jadi tadi kita telah membagi bilangan desimal dengan 2 secara berturut-turut.
Lalu sisa pembagiannya diurutkan dari akhir. Nah, kita ambil sisa pembagiannya. Ini semua sisa, bagian sini sisa ya. Ini. Jadi kita mulai dari paling terakhir, ini paling bawah. Kita ambil semua mulai dari bawah ke atas. Ya, kita ambil semua ke atas ini, paling atas terakhir. Nah, berarti kita tuliskan di sini binernya adalah 1100 ya. 1100 10 10 basis 2. Inilah biner dari bilangan 50 yang kita kenal selama ini. Ya. 1100 10 diambil dari sisa pembagiannya yang diurutkan dari akhir ke atas. Ini dia. Oke. Ya, silahkan adik-adik mencoba mengambil bilangan yang lain ya, mungkin bilangan yang agak lebih besar ya, misalnya 110 atau 130 dan seterusnya. Ya, silahkan berlatih. Silahkan di pause terlebih dahulu video ini untuk berlatih soal yang ini ya. Ini basis 10, basis 10. Oke. Ya. Berikutnya desimal ke oktal. Jadi konversi yang kedua adalah desimal ke basis 8. Bilangan basis 10 ke basis 8. Yaitu membagi bilangan desimal dengan 8. Ya, jadi caranya sama, tapi di sini pembaginya kita ganti dengan 8 dan sisa pembagiannya juga diurutkan dari akhir. Jadi sama persis ya. Sama persis ya, yang kita ambil adalah sisa pembagiannya, namun pembaginya adalah 8. Oke, dan digit inilah yang merupakan digit oktal dari bilangan oktal hasil konversi. Oke, kita lihat contoh. Ya, nah ini dia. Kita lihat, ya cara pembagiannya agak beda ya. Gak apa-apa, saya tuliskan ulang. Jadi 1000, ya kita hapus dulu ya. Ya. Oke, ya saya tuliskan ulang dalam bentuk seperti tadi. 1291 ini kita bagi 8, hasilnya adalah 161, dia bersisa 3. Oke, terus ini dibagi 8 lagi, hasilnya adalah 20, sisanya 1 ya, karena 8 kali 2 160 ya, 8 kali 20 itu 160. Ini bagi 8 lagi, sisanya adalah 2, 8 kali 2 16, berarti bersisa 4. Nah, dari bawah inilah 2 kita ambil ke atas ya. Jadilah 2413 dalam basis 8 seperti ini ya. Jadi caranya persis sama dengan desimal ke biner ya. Cuma yang membedakan adalah pembagi 8 ini yang kita gunakan. Oke. Ya, ini yang kedua ya. Supaya agak cepat, kita lanjut ke yang ketiga. Sekarang basis desimal 10 ke basis 16 heksadesimal. Caranya sama lagi ya, persis sama, yaitu membagi bilangan desimal dengan 16 ya, karena dia basis heksadesimal 16. Lalu mengambil sisa pembagiannya lagi dimulai dari akhir ya. Dan digit inilah yang merupakan digit heksadesimal dari bilangan heksadesimal hasil konversinya. Jadi kurang lebih mirip caranya ya. Yang membedakan cuma pembaginya ya. Ini dia. Oke, kita lanjut. Contoh seperti ini. Nah, ini dia, bisa kita lihat. Saya tuliskan ulang ya. 1291 ya. Dia dibagi dengan 16, itu hasilnya adalah 80, bersisa 11. Oke, 80 ini dibagi lagi dengan 16 ya, sisanya 5, bersisa 0.
karena 5 ini tidak bisa dibagi lagi dengan 16, maka kita stop sampai di sini. Ya. Seterusnya kita ambil dari bawah ke atas, ya. Nah, ke atas ini. Ya. Maka 1291 basis 10 ini, ya, ini kita tuliskan 50, ya. Ingat di basis 16, ya, heksa itu tidak ada 11, ya. Tapi ini diubah menjadi huruf A. Ya. Huruf B, ya. Kalau A itu setara dengan nilai 10, ya. Kalau untuk 11 setara nilainya dengan huruf ya, setara nilainya dengan huruf B. Jadi kita tulis 50 B basis 16, ya. Jangan lupa basisnya, karena di sini basis sangat menentukan nilai dari suatu bilangan. Ya, sudah ada 3, ya. Berarti tersisa 9, ya. Saya harap adik-adik masih setia, masih semangat mengikuti materi hingga saat ini. Kita lanjut. Yang keempat, yaitu biner ke desimal. Ya, jadi tadi di konversi yang pertama desimal ke biner, yang keempat ini kita balik biner ke desimal, ya. Caranya ini dia disebutkan mengalihkan mulai dari sini masing-masing digit biner dalam bilangan dengan nilai position value-nya. Pada garis bilangan biner. Ini dia. Ini adalah garis bilangan biner, ya. Ini adalah garis bilangan biner. Kenapa? Karena di sini disebut dengan titik biner lagi, bukan lagi titik desimal. Yang membedakan apa? Ya, yang membedakan cuma ini nih. Ya, angka pokoknya atau angka dasarnya semuanya diganti dengan 2 berpangkat, ya. Kalau tadi di garis bilangan desimal dia menggunakan 10 berpangkat, ya. Di sini hanya menggunakan 2 berpangkat. Oke, ya. Jadi caranya hampir sama tadi dengan bilangan desimal. Oke, kita langsung ambil contoh supaya lebih mudah dipahami, ya. Nah, seperti ini 101 basis 2. Jadi 101 ini tidak bisa kita sebut sebagai 101, ya. Karena sekarang basisnya adalah 2, bukan 10. Ya, kalau di sini basis 10, maka ini boleh kita sebut 101. Ya. Terlebih dahulu kita buat garis bilangannya supaya bisa memahami dari mana sih ini muncul, ya. Kita lihat garis bilangannya seperti ini. Saya buat seperti ini. Ini titik binernya 1 2 3, ya. Ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, ya. Nah, masing-masing digit itu dikalikan dengan position value-nya, ya. Jadi 1 ini kan 1 paling dekat dengan koma di sini, ya. Titik biner, ya. Berarti kita kalikan 1 di sini, terus 0 di tengah, terus 1 di ujung sini, ya. Jadi 101. Inilah hasilnya nih. Dari 1 dikali 2 pangkat 2, ini Anda bisa lihat. Terus 0 dikali 2 pangkat 1, 1 ditambah 2 pangkat 0. Semuanya dikalikan, setelah itu dijumlah, ya. Berarti ini kita kali 1 kali 4, ya. Terus 0 kali 2 tambah 1 kali 1, ya. Ini berapa? 4, ini 0, ini 1. Berarti ini nilainya adalah 5 dalam basis 10. Nah, jadi 101 basis 2, ya, itu setara nilainya dengan 5 dalam basis 10. Oke. Jadi cara yang pertama. Cara yang kedua, adik-adik juga bisa lakukan hal yang seperti ini, ya, seperti cara yang pertama tadi, yaitu 1 dikali 2 pangkat 2, ya. 0 dikali 2 pangkat 1, 1 dikali 2 pangkat 0, ya. Kita berikan semua tanda sama dengan 1 kali 4, ya. Terus 0 kali 2, terus 1 kali 1, ya. Nah, kita lanjutkan terlebih dahulu. Ini berapa? 4, 0, 1. Lalu kita jumlahkan, hasilnya 5 dalam basis 10. Jadi sama persis, ya, dengan
garis atau basis 10 ya, basis desimal. Oke. Ini untuk biner ke desimal konversi yang keempat. Konversi yang berikutnya adalah ini ada contoh ya. Contoh dalam contoh yang kedua, tetapi bentuknya ada titik binernya ya. Untuk prosesnya silahkan adik-adik lakukan sendiri, ini sebagai latihan ya, sebagai latihan. Silahkan di pause videonya, lalu adik-adik cakar sendiri sehingga nantinya menghasilkan nilai seperti ini. Coba dicocokkan sama tidak hasil cakaran adik-adik semua dengan jawaban yang telah saya tuliskan di sini. Oke. Ya, kita lanjut. Biner ke oktal. Bilangan berbasis 2 ke bilangan berbasis 8 ya. Ini adalah konversi yang kelima. Yaitu caranya dengan mengkonversi tiap 3 buah. Nah, ini saya berikan garis atau tanda merah ya, garis merah tiap 3 buah. Jadi kita harus selalu mengkonversi tiap 3 buah digit binar. Nah, ya. Jadi selalu 3 buah digit binar. Tiap 3 digit ini itu diperoleh atau dimulai dari sebelah kanan ya, karena hasilnya akan berbeda kalau di sebelah kiri ya. Harus hati-hati ya, ini banyak kesalahan biasanya. Ini dimulai dari sebelah kanan, kemudian kita konversi menjadi bilangan desimal. Ini ada pertanyaan, biasanya ada pertanyaan, Pak, kenapa desimal, kenapa bukan oktal saja? Ya, kenapa? Karena binar ke desimal ya, ini kan ini digit binar ke desimal, ini sudah kita pelajari di slide sebelumnya ya, ini. Nah, ya kan? Ya, jadi kita gunakan cara yang tadi ya. Cara yang tadi binar ke desimal, tetapi yang kita konversi cuma tiap 3 buah digit saja. Jangan sekaligus semuanya ya. Jangan semuanya, tiap 3 digit. Oke. Ya, kita lihat contohnya seperti ini. Ya. 10 ya, cukup panjang ya, 10100001111. Oke, di sini terlebih dahulu kita bagi-bagi menjadi 3 digit, itu mulai dari sebelah kanan ya. Ini 3 digit ya. Ini 3 digit. 3 digit ya. Nah, ini cuma 2 digit, tidak ada masalah ya. Nah, yang jelas 3 digit terlebih dahulu, sisanya itu akan menyesuaikan ya. Nah, kita mulai, kita ambil satu persatu ya. Saya ambil ini ke sini ya, ini ke sini supaya lebih jelas ya. Ini ke sini, ini ke sini ya. Ini 10 ya, ini 100, terus ini 001, ini 011. Jadi masing-masing 3 digit. Nah, kita konversi 3 digit ini ke bilangan basis 10 ya. Ini kan binar semua ya. Ini kan binar semua ya, ini basis 2 semua nih ya. Nah, kita konversi ke basis 10. Oke, caranya tadi sama ya. Misal yang ini terlebih dahulu saya konversi di 011 ya, basis 2 itu sama saja dengan, kita kerjakan satu persatu ya. 1 dikali 2 pangkat 0 ya, ini ya, dikali 2 pangkat 0, ini 2 pangkat 1, 2 pangkat 1, dan 0 dikali 2 pangkat 2 ya. Ini hasilnya adalah 1 kali 1 ya, 1 kali 2, ini 0 kali 4. Ini adalah 1, 2, 0. Hasilnya adalah, kita jumlahkan 3. Jadi ini setara dengan 3 ya. Oke, berikutnya yang ini 001 basis 2 ya. Cara adik-adik kerjakan sendiri silahkan. Ini setara nilainya dengan berapa? 1 ya. Kita hilangkan dulu beberapa yang mengganggu ya. Ya, sarap adik-adik kerjakan sendiri ya. Silahkan di pause videonya. Silahkan di pause, Anda kerjakan sendiri dari mana 001 ini menjadi 1. Nah, ini setara dengan berapa? Yang sudah mahir pasti sudah bisa menebak, ini adalah 4 ya. Dan ini ya, ada berapa? Ini adalah
Ya, ini adalah 2. Ya, jadi hasil konversinya bilangan yang di atas itu, bilangan basis biner ini dalam basis 8 itu setara dengan 2, 4, 1, 3 dalam basis 8. Jadi biner ke oktal sudah kita lakukan konversi. Oke? Bagaimana adik-adik? Ya, saya rasa semua bisa ya, tinggal memperbanyak latihan melakukan konversi bilangan ya. Ya, kita lanjutkan. Yang keenam yaitu biner ke heksadesimal. Ya, yaitu dengan mengkonversi tiap 4 buah digit biner ya. Jadi ini sama tadi untuk oktal tiap 3 buah digit biner, untuk heksadesimal tiap 4 buah digit biner ya, tiap 4. Dimulai dari sebelah kanan juga ya, ke konversinya ke bilangan desimal lagi sama dengan tadi. Nah, jika nilainya lebih dari 9 ya, maka dikonversi ke abjad A, B, C, D, E, F ya. Tadi sudah dijelaskan di awal ya. Jadi A bernilai 10, 11, 12 sampai di sini 6 ya, 15 ya, sampai 15 ya. Jadi totalnya ada 16 bilangan. Oke. Kita langsung lihat contoh ya, supaya bisa lebih memahami. Ini dia. Ya, terlebih dahulu kita bagi-bagi menjadi 4, dimulai dari sebelah kanan sini ya. Ini 4 ya, 4 digit. Oke, lanjut ini 4 digit. Oke, lanjut ini ya cuma 3 digit ya, tidak ada masalah ya. Oke, kita pisah-pisah lagi supaya lebih mudah Anda lihat ya. Oke. 101 ya. 0000 terus 1011. Ini semua adalah basis 2 dan kita harus konversi ini semua ke dalam basis 10 saja ya. Ya. Jadi, saya konversi yang ini ya. 1011 basis 2 yaitu sama saja dengan, kita mulai dari 1 yang terakhir, 1 dikali 2 pangkat 0, 1 berikutnya 1 dikali 2 pangkat 1, ini 0 dikali 2 pangkat 2, dan ini 1 dikali 2 pangkat 3 ya. Kita lanjutkan, 1 dikali 1 ya, 2 pangkat 0 1, 1 dikali 2, 0 dikali 4, dan 1 dikali 8 ya. Kita lanjutkan, ini 1, ini 2, 0, ini 8. Kita jumlahkan ke bawah, hasilnya ternyata adalah 11 dalam basis 10 ya. Nah, ingat ini adalah 11 dalam basis 10. Sementara di sini kita melihat di sini kita mempelajari biner ke heksa ya. Jadi angka 11 ini kita ubah lagi ke dalam basis 16, yaitu setara dengan huruf B dalam basis 16. Oke? Ya. Yang lainnya adik-adik silahkan lanjutkan sendiri ya. Ya, kalau ini saya rasa mudah ya. Terus 101 silahkan adik-adik lanjutkan sendiri ya. Berapa sih nilai dari dalam bilangan basis 10? Ya, saya langsung saja ya. Ini setara nilainya dengan 0 dalam basis 10. Ini setara nilainya dengan, ayo, berapa? 5 ya. Ini 5 dalam basis 10. Jadi, bilangan biner di atas ini, ya, 101, 0000, 1011, ketika dikonversikan ke dalam basis 16, ya, basis 16, itu setara nilainya dengan 50B ya, jelas ya. Jadi di sini kita tidak sebut 50B ya, tapi 50B dalam basis 16. Oke, ya, ini 6 konversi telah kita pelajari. Jadi tersisa 6 konversi berikutnya. Oke, saya harap adik-adik bisa mengulang materi ini ya.
Jadi bukan hanya sekedar menonton dan menyimak tanpa melakukan cakaran atau catatan sama sekali. Silahkan diulang-ulang videonya supaya materinya betul-betul adik akan pahami semua ya, karena ini akan berkaitan lagi dengan materi berikutnya. Ya, saya cukupkan materi kita hari ini. 6 konversi yang tersisa kita akan lanjutkan di materi berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video materi ini agar manfaatnya dapat tersampaikan ke orang yang membutuhkan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga bermanfaat. Terima kasih.